Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita dapat melanjutkan perkuliahan kita secara daring, ya. Yang mana dalam perkuliahan ini, dalam kesempatan kali ini, dalam perkuliahan ke Muhammadiyahan ini, kita akan membahas pokok bahasan yang kelima. Pokok bahasan yang kelima dari mata kuliah ke Muhammadiyahan ini adalah kita akan membahas tentang kepribadian Muhammadiyah, ya. Jadi organisasi Muhammadiyah juga memiliki kepribadian, ya. Jadi bukan hanya orang, ya. Jadi organisasi pun memiliki kepribadian. Maksudnya apa? Hendaknya siapa saja yang bergabung di organisasi Muhammadiyah ini harus mampu menampilkan di tengah-tengah masyarakat kepribadian organisasi, sehingga apa-apa yang menjadi kepribadian organisasi itu harus terinternalisasikan di dalam gerakan kehidupannya sehari-hari, terkhusus gerakan organisasinya, ya. Nah, kita sering mendengar, ya, apa sih kepribadian itu, ya kan? Jadi kadang-kadang seseorang itu dikenal melalui kepribadiannya. Misalnya ada seseorang yang memiliki kepribadian yang ramah. Nah, ketika bicara tentang orang tersebut, maka terfikir dalam pikiran orang yang mendengarkan, orang ini orangnya ramah, kepribadiannya bagus dan sebagainya. Jadi tanda pengenal dia, ya. Kalau kartu ID card dia, orang kenal dia karena kepribadian. Orang baik atau orang jelek dengan dia itu karena kepribadian. Nah, Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi juga harus memiliki kepribadian yang harus dimunculkan oleh orang-orang yang berserikat, orang-orang yang bergabung di organisasi ini, ya. Nah, apa hakikat kepribadian Muhammadiyah? Nah, jadi memiliki hakikat. Apa sesungguhnya kepribadian Muhammadiyah itu? Nah, kepribadian Muhammadiyah adalah wajah dan wijhah persyarikatan Muhammadiyah. Jadi ada dua kalimat kata kuncinya. Yang disebut dengan kepribadian Muhammadiyah adalah wajah dan wijhah, ya. Kalau saya mau menganalogikan, ini wajah saya. Nah, apa itu wajah? Sesuatu yang paling nampak dan tanda pengenal seseorang itu wajah. Makanya kalau di foto KTP atau SIM itu hanya perlu nampak wajah. Kalau hanya badan, wajah tidak nampak, orang tidak kenal itu siapa. Sesuatu yang dikenal, ya. Dan wajah itu arahnya kemana? Nah, itu wijhah namanya. Jadi wajah dan wijhah persyarikatan Muhammadiyah itulah yang disebut dengan kepribadian. Jadi wajah dan wijhah. Tadi wajah dikatakan sesuatu yang dikenal. Orang ini kenal. Anda kenal dengan saya Hermanto karena ada wajah saya. Coba kalau wajahnya tidak ada, tidak akan mungkin kenal, ya. Nah, wajah saya menghadap kemana? Ah, itu wijhah namanya. Ke timur kah, ke barat, itu wijhah namanya. Nah, kepribadian Muhammadiyah itu wajah dan wijhah persyarikatan Muhammadiyah, ya. Wajah tersebut mencerminkan 3 predikat yang kuat sebagai jati diri secara utuh yang dimiliki organisasi Muhammadiyah. Jadi, wajah Muhammadiyah itu apa?
mencerminkan 3 predikat yang melekat dalam organisasi Muhammadiyah. Yang pertama adalah Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Tuh. Ya, Muhammadiyah gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah gerakan dakwah. Ya. Apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah harus berdasarkan dan bersumber dari Islam dan disemangati oleh Islam dan bercita-cita untuk Islam. Apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka berdakwah. Ya. Yang ketiga adalah Muhammadiyah gerakan tajdid. Di sini menjadi predikat. Jadi kalau udah terkumpul 3-3-nya ini, nampaklah kepribadian Muhammadiyah. Ya. Jadi 3 predikat ini, gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid. Nah, apa itu gerakan tajdid? Nah, ini perlu pembahasan khusus lagi nih. Ya. Gerakan tajdid di sini secara umum adalah gerakan pemurnian dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak, sekaligus gerakan berkemajuan. Ya, gerakan berkemajuan untuk mengangkat derajat dan harkat martabat Islam, menegakkan agama Islam agar Islam ini ya'lu wala yu'la alai, tinggi dan tidak ada lebih tinggi secara martabat, berkemajuan ekonomi, politik dan pemikiran, ya, secara keadaban memiliki nilai-nilai yang tertinggi. Maka perlu adanya gerakan tajdid, yaitu gerakan berkemajuan, modernisasi, ya, gerakan pembaharuan di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang politik, semuanya harus berkemajuan. Jadi semangat Muhammadiyah itu adalah pemurnian dan pembaharuan, itu tajdid, ya. Nah, ketiga-tiga ini adalah wajah Muhammadiyah. Kalau gerakan Muhammadiyah keluar daripada ketiga predikat ini, berarti Muhammadiyah keluar dari wajah Muhammadiyah itu sendiri, ya. Nah, inilah wajah dan wijahnya Muhammadiyah. Nah, kemudian kita masuk lebih khusus lagi, ya, lebih khusus lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, fungsinya apa? Kepribadian Muhammadiyah itu fungsinya sebagai landasan, pedoman dan pegangan setiap gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu wijahnya itu. Ya, arah perjuangan Muhammadiyah itu. Wajahnya tadi 3, wijahnya itu menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kepribadian ini sebagai landasan pedoman, ya, dan pegangan gerakan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya tadi itu, arah perjuangannya itu. Nah, ada yang disebut dengan dasar amal usaha dan dasar perjuangan Muhammadiyah. Nah, ada 6 poin dasar perjuangan dan dasar amal usaha Muhammadiyah yang harus dipedomani. 1, hidup manusia ini harus bertauhid. Jadi Muhammadiyah harus berpegang teguh pada prinsip ini, pada pedoman ini. Hidup manusia harus bertauhid, beribadah dan taat kepada Allah semata-mata. Itu harus. Jadi ketika ada perjuangan Muhammadiyah ternyata bertentangan dari nilai-nilai tauhid, nilai-nilai ibadah dan nilai-nilai ketaatan kepada Allah sesungguhnya, yang diperjuangkan itu sudah keluar daripada kepribadian Muhammadiyah. Ya, karena prinsipnya adalah hidup manusia harus bertauhid, beribadah dan taat kepada Allah semata-mata. Jadi apapun perjuangan Muhammadiyah, orientasinya adalah agar manusia ini bertauhid kepada Allah, agar manusia ini beribadah kepada Allah, agar manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, adanya kesadaran kalau manusia ini hidup bermasyarakat. Jadi manusia ini hidup bermasyarakat, maka gerakan-gerakan sosial tidak boleh ditinggalkan. Ya. Bagaimana akhlak sosial Muhammadiyah tidak boleh diabaikan. Karena prinsip hidup manusia ini di muka bumi ini, hidupnya itu adalah makhluk sosial. Hidup itu harus bermasyarakat. Jadi tidak boleh Muhammadiyah ini merusak tatanan kehidupan masyarakat. Yang diperjuangkan
adalah untuk membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, pendidikan dan sebagainya, ya. Yang ketiga, menegakkan ajaran Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, itu adalah kewajiban. Dalam pandangan Muhammadiyah menegakkan ajaran Islam karena keyakinan bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Itu adalah suatu kewajiban. Kemudian yang keempat, ya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah wajib hukumnya sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan serta islah kepada manusia. Jadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam di tengah-tengah masyarakat dalam pandangan Muhammadiyah yang menjadi landasan gerakan Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah adalah hukumnya wajib sebagai bentuk ibadah manusia kepada Allah dan sebagai bentuk ihsan sekaligus islah kepada sesama manusia. Ihsan itu berbuat baik, islah itu memperbaiki kehidupan manusia. Nah, ketika kita menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam yang berisi kebahagiaan dunia dan akhirat, sesungguhnya kita sudah beribadah kepada Allah. Dan sesungguhnya kita telah ihsan dan islah terhadap sesama manusia. Kemudian yang kelima, ittiba' kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW di dalam memperjuangkan Islam ini. Tidak ada cara lain dalam perspektif Muhammad dan keyakinan Muhammadiyah, harus ittiba' dalam perjuangan Rasulullah SAW. Ittiba'nya di sini bukan hanya pedoman-pedomannya, termasuklah semangat perjuangan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah semangatnya dalam memperjuangkan Islam? Apa petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah dalam memperjuangkan Islam? Itulah yang harus dicontohi dan diikuti oleh Muhammadiyah. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi, ya. Jadi nampaknya perjuangan Muhammadiyah itu adalah salah satu indikatornya memiliki amal usaha yang kita singkat dengan AUM, amal usaha Muhammadiyah, yang sangat populer. Ada 3 jenis gerakannya, itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang sosial, ya. Itu yang sangat terkenal sekali. Nah, amal usaha ini harus dilancarkan dan dalam perjuangan dengan ketertiban organisasi. Jadi perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai 5 poin tadi itu, hidup manusia harus bertauhid, hidup manusia harus bermasyarakat, menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dengan keyakinan satu-satunya ajaran Islam itulah yang menjadi ketertiban, landasan ketertiban pribadi dan ketertiban bersama. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sebagai ibadah dan ihsan serta islah kepada manusia. Yang kelima, ittiba' kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad. Semuanya itu diperjuangkan melalui ketertiban organisasi. Itu landasannya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah sifat Muhammadiyah. Jadi apa sih sifat Muhammadiyah itu yang harus dimunculkan di tengah-tengah masyarakat di dalam perjuangan Muhammadiyah? Yang satu adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jadi semangat perjuangan, ya, dan semangat beramalnya Muhammadiyah itu untuk perdamaian dan untuk kesejahteraan, bukan untuk permusuhan, ya, dan bukan untuk hal-hal yang tidak baik lainnya, ya. Beramal dan berjuangnya Muhammadiyah untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, sifat Muhammadiyah memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Jadi Muhammadiyah harus memperbanyak kawan, ya, dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, ya. Kemudian lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, ya. Jadi harus lapang dada karena adanya kesadaran di dalam berdakwah penuh masyaqqah,
ada rintangan-rintangan, ada kesulitan-kesulitan, bahkan ada yang mencerca, maka sikap lapang dada inilah yang perlu dikedepankan. Selain lapang dada juga harus memiliki pandangan yang luas, ya, dengan tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam, ya. Kemudian yang keempat adalah bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi sifat Muhammadiyah itu adanya religius lagi sosial. Jadi sifat religiusnya ada, sifat sosialnya tinggi juga, ya. Jadi Muhammadiyah setelah dia menjadi orang alim, dia juga menjadi ahli sosial. Dia harus peduli dengan kehidupan sosialnya. Tidak boleh setelah alim mengurung diri, ya, di rumah, tempat-tempat ibadah, tidak mau bergaul, tidak mau peduli dengan kehidupan masyarakat. Nah, itu bukan sifat Muhammadiyah. Maka mesti sikap keagamaannya harus ada, ya, kemasyarakatannya juga harus ada. Yang kelima, mengindahkan, artinya peduli, care, ya, dan taat dengan segala hukum, undang-undang, peraturan, ya, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Jadi Muhammadiyah adalah organisasi yang taat hukum. Jadi meskipun Muhammadiyah hadir sebelum Indonesia hadir, tapi ketika Muhammadiyah berada dalam bumi pertiwi ini, ya, memiliki sebuah tatanan negara dan hukum negara yang sah, Muhammadiyah harus mengindahkan itu semuanya, harus taat pada hukum-hukum negara, ya. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi teladan, ya. Kemudian yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, Muhammadiyah tidak boleh menutup mata dan menutup telinga terhadap apa yang terjadi dan apa yang berkembang di masyarakat, ya. Dia harus aktif dan memberikan kontribusi, ya. Harus melakukan konstruksi, membangun, harus melakukan islah, memperbaiki kehidupan masyarakat, ya. Kemudian yang kedelapan, bekerja sama dengan golongan Islam manapun, organisasi Islam manapun, ya, gerakan Islam manapun, ya, dalam rangka mensiarkan dan mengamalkan ajaran Islam serta membela kepentingan Islam, ya. Jadi Muhammadiyah selain memiliki program-program organisasi, juga bisa bekerja sama dengan gerakan Islam manapun, organisasi Islam manapun, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks membangun negara, karena negara ini adalah majmuk, terdiri berbagai suku, bangsa dan agama. Nah, dalam konteks membangun negara yang makmur, negara yang adil, Muhammadiyah membuka diri untuk bekerja sama untuk membangun negara ini, golongan manapun, agama apapun, bisa bekerja sama dalam konteks sosial. Misalnya dalam memberantas kemiskinan, memberi bantuan sosial, ya, memberikan bantuan bencana alam, memberi bantuan gempa bumi, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Alhamdulillah, organisasi Muhammadiyah hadir memberikan kontribusinya untuk bangsa ini di setiap kali ada bencana-bencana di negeri ini, ya. Misalnya ada bencana longsor, Muhammadiyah memiliki gerakan yang disebut dengan MDMC, ya, gerakan tanggap bencana, membantu korban-korban bencana alam. Ketika negara Indonesia mendapatkan musibah COVID-19 ini, yang seperti yang kita rasakan saat ini, Muhammadiyah membentuk MCCCM, ya, yang maknanya itu saya kurang tahu apa kepanjangannya itu. Yang maknanya itu adalah kepedulian Muhammadiyah COVID Center
Itulah maksudnya khusus menangani COVID-19 ini. Berapa banyak rumah sakit Muhammadiyah yang menjadi rujukan untuk menampung pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini, ya. Selalu bersama-sama negara ini di dalam bangkit di dalam melawan COVID-19 ini sampai saat ini, ya. Yang ke-10 dan yang terakhir, bersifat adil serta korektif baik ke dalam maupun keluar dengan cara bijaksana. Muhammadiyah selalu bersifat adil dan mengedepankan sifat adil serta korektif, konstruktif, mengoreksi secara yang bersifat membangun baik dalam internal organisasi maupun eksternal dengan cara yang bijaksana. Ketika Muhammadiyah mengoreksi sebuah kebijakan misalnya, baik kebijakan organisasi maupun kebijakan pemerintah, Muhammadiyah memberikan koreksi yang konstruktif lagi bijaksana, yang bersifat membangun, bukan menjatuhkan dan melemahkan, dan lagi dengan cara-cara yang bijaksana. Itulah sekilas tentang kepribadian Muhammadiyah, yang mana kepribadian ini harus muncul dan harus mencerminkan kepribadian organisasi siapa saja yang bergabung di organisasi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.